Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai manajemen penggunaan dana bank. Untuk pengertian manajemen penggunaan dana bank, yaitu dapat dijelaskan bahwa manajemen dana bank merupakan sistem pengaturan dana secara sistematis untuk dapat mencapai hasil yang efektif dan sekaligus dapat menjaga tingkat likuiditas yang baik. Unsur utama dalam pengendalian dana dalam bank bertitik tolak pada dua komponen penting, yaitu adanya sumber dana dan alokasi dana. Kemudian, fungsi manajemen keuangan. Fungsi dari manajemen keuangan dapat dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama adanya perencanaan keuangan, yang kedua penggunaan keuangan, yang ketiga pengelolaan keuangan, yang keempat pencarian uang, yang kelima penyimpanan keuangan, yang keenam ada pengendalian keuangan, dan yang ketujuh ada pemeriksaan keuangan. Saya di sini akan menjelaskan dari satu persatu. Yang pertama, perencanaan keuangan, yaitu membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Yang kedua, tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Yang ketiga, pengelolaan keuangan, menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Yang keempat, ada pencarian uang, pencarian dan pengeksploitasian sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. Yang kelima, penyimpanan keuangan, yaitu merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman. Yang keenam, adanya pengendalian keuangan, di mana dijelaskan bahwa digunakan untuk melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan. Yang ketujuh, yaitu pemeriksaan keuangan, di mana dijelaskan bahwa dilakukan suatu kegiatan untuk melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Kemudian, bila dikaitkan dengan tujuan ini, maka fungsi manajemen keuangan meliputi sebagai berikut. Yang pertama, adanya melakukan pengawasan atas biaya. Kedua, menetapkan kebijaksanaan harga. Yang ketiga, ada meramalkan laba yang akan datang. Yang keempat, adanya mengukur atau menjalankan biaya modal kerja. Penggunaan dana bank. Penggunaan dana bank dibagi menjadi dua, yaitu adanya aktiva yang tidak menghasilkan atau disebut dengan non-earning asset, dan aktiva yang menghasilkan atau earning asset. Untuk aktiva yang tidak menghasilkan atau non-earning asset, yaitu penempatan dana oleh bank dalam aset yang tidak menghasilkan keuntungan secara finansial. Akan tetapi, penempatan itu harus dilakukan untuk memenuhi kewajiban kepada nasabah tersendiri, yang terdiri dari primary reserve, yaitu di mana di dalamnya terdapat kas dan saldo giro di Bank Indonesia. Yang kedua yaitu penanaman dalam aktiva tetap, yaitu adanya aktiva tetap dan inventaris kantor. Dan yang kedua adanya persediaan barang cetakan. Yang kedua yaitu aktiva yang menghasilkan atau disebut dengan earning asset, yaitu penempatan dana oleh bank dalam aset yang menghasilkan pendapatan untuk menutup biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank. Dari aktiva inilah bank mengharapkan adanya selisih atau margin untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan funding dan lending, yang terdiri dari adanya secondary reserve atau earning reserve. Kedua, adanya pinjaman yang diberikan atau disebut dengan kredit. Dan yang ketiga, adanya investasi dana jangka panjang atau penyertaan. Di dalam secondary reserve terdapat adanya SBPU, SBI, commercial paper, dan lain sebagainya. Sedangkan di investasi dana jangka panjang terdapat suatu pernyataan, yaitu untuk memperoleh keuntungan dalam rangka penyelamatan kredit dari usaha yang bermasalah dan perluasan usaha. Selanjutnya, unsur utama dalam pengendalian dana bank.
yaitu dapat dibagi menjadi dua, yaitu adanya sumber dana dan alokasi dana. Apa itu sumber dana? Sumber dana atau disebut dengan cost of fund, yaitu biaya untuk memperoleh simpanan, telah ditambahkan dengan cadangan wajib yang ditentukan oleh pemerintah. Perhitungan dana sangat dibutuhkan sebelum menentukan harga produk perbankan. Di dalam sumber dana, dibagi menjadi tiga, yaitu adanya dana yang bersumber dari bank itu sendiri, yang terdiri dari modal sendiri, yaitu merupakan suatu setoran modal dari para pemilik atau bank mengeluarkan atau menjual saham baru kepada pemilik baru untuk cadangan-cadangan laba yang belum digunakan. Yang kedua, adanya dana yang berasal dari masyarakat luas, yang terdiri dari simpanan tabungan, rekening giro, dan deposito. Yang ketiga, adanya dana yang bersumber dari lembaga lain, yaitu yang terdiri dari kredit, likuiditas, dan dari Bank Indonesia, pinjaman antar bank, pinjaman dari bank-bank luar negeri, dan surat berharga pasar uang atau disingkat dengan SPPU. Selanjutnya, alokasi dana. Alokasi dana yaitu dana yang diperoleh dari sebuah bisnis perbankan perlu dialokasikan dengan tepat. Untuk itu, diperlukan suatu kebijakan alokasi aktiva. Alokasi aktiva merupakan pendistribusian dana instansi yang didasarkan pada fungsi dan kegunaan di antaranya berbagai kategori aktiva, termasuk ekuivalen, kas, saham, investasi pendapatan tetap, dan aktiva yang berwujud lainnya. Sehingga alokasi aktiva ini akan berdampak baik pada risiko maupun laba. Kemudian penggunaan dana bank. Penggunaan dana bank sendiri dibagi menjadi dua, yaitu adanya the pool of fund approach dan the asset allocation approach. Pool of fund approach yaitu dana yang telah berhasil dihimpun bank mempunyai karakteristik yang beragam menurut jangka waktunya, biayanya, sumber dana tersebut berasal, dan lain sebagainya. Pendekatan pool of fund memperlakukan dana tersebut sebagai dana tunggal tanpa memperhitungkan sifat masing-masing komponen pembentuk dana. Dana tunggal itu kemudian dialokasikan untuk berbagai macam tujuan sesuai dengan strategi penggunaan dana. Yang kedua, the asset allocation approach atau disebut dengan conversion of fund merupakan suatu konsep dari pendekatan ini, yaitu kebalikan dari pendekatan pool of fund. Perlakuan terhadap dana yang mempunyai karakteristik berbeda-beda sebagai dana tunggal dianggap oleh pendekatan ini sebagai asumsi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dalam kenyataannya, masing-masing sumber dana memiliki sifat tersendiri, sehingga pengalokasiannya harus secara individual dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing sumber dana. Kemudian model manajemen dana bank. Yang pertama, model pool of fund. Model pool of fund yaitu dapat dibagi menjadi dua, yaitu penggunaan dana bank dan sumber dana bank. Sumber dana bank terdiri dari giro, tabungan, deposito, pinjaman, dan modal tersendiri berhubungan dengan penggunaan dana bank, terdiri dari cadangan primer, cadangan sekunder, kredit atau pembayaran, surat berharga, dan aktiva tetap. Selanjutnya, model manajemen dana bank yang terdiri dari model asset allocation, terdiri dari penggunaan dana bank dan sumber dana bank, di mana sumber dana bank yang giro berhubungan dengan cadangan primer, cadangan sekunder, kredit atau pembiayaan, sedangkan untuk tabungan berhubungan dengan cadangan primer, cadangan sekunder, kredit atau pembiayaan. Untuk deposito juga berhubungan dengan cadangan primer, cadangan sekunder, kredit atau pembiayaan. Sedangkan untuk pinjaman hanya berhubungan dengan cadangan sekunder dan cadangan primer. Untuk modal tersendiri berhubungan dengan kredit atau pembiayaan, surat berharga, dan aktiva tetap. Jenis-jenis cadangan bank. Jenis-jenis cadangan bank dibagi menjadi 5. Yang pertama adanya cadangan primer, yaitu diperlakukan untuk memenuhi permintaan efektif dari para nasabah yang muncul secara tiba-tiba, yang dapat berupa saldo kas dan saldo rekening pada Bank Indonesia.
Yang kedua, cadangan sekunder, yaitu digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dalam jangka waktunya kurang dari 1 tahun, yang sekaligus dapat dimanfaatkan untuk mencari laba yang utama, tetapi juga sebagai dana yang lincah bergerak dan ditanam dalam bentuk investasi jangka pendek dengan sifat-sifat yang tetap atau current. Yang ketiga, adanya portofolio atau investment, yaitu prioritas terakhir di dalam alokasi dana bank, dengan mengalokasikan sejumlah dana tertentu pada investasi portofolio. Alokasi dana bank ke dalam kategori ini adalah dana sisa. Setelah penanaman dalam bentuk pinjaman, maka telah perlu memenuhi kriteria atau target tertentu. Yang keempat, adanya loan portofolio atau kredit, yaitu alokasi dana bank digunakan sebagai penyaluran kredit. Kemudian dasar pemikirannya yaitu setelah bank mencukupi primary reserve serta kebutuhan sekunderi reservenya, maka bank baru dapat memenuhi besarnya volume kredit yang akan diberikan. Kemudian loan portofolio atau kredit ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu adanya reserve requirement atau disingkat dengan RR. Yang kedua ada loan to deposit ratio atau LDR. Sedangkan yang ketiga yaitu batas maksimum pemberian kredit. Kemudian yang kelima adanya fixed asset atau aktiva tetap, yaitu alokasi atau penanaman dana yang terakhir. Dapat dijelaskan bahwa penanaman modal dalam bentuk aktiva tetap seperti adanya pembelian tanah, pembangunan gedung kantor, perjalanan operasional seperti komputer, sistem komunikasi, dan lain sebagainya. Kemudian faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan dalam penanaman dana jangka panjang yaitu adanya tingkat suku bunga, keamanan dan kualitas, marketability, adanya jangka waktu, adanya harapan masa depan atau expected return, dan diversifikasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.